Oke. Selanjutnya yaitu tentang materi mengenal dan mendata kelompok rentan. Tujuan dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu dapat mengenali kelompok rentan di lingkungan RT RW, tempat tinggal wilayah Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua yaitu Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan pendataan kelompok rentan. Di sini siapa sih yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut? Nah, merujuk kepada pedoman pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kelompok rentan terdiri dari lansia, orang dengan penyakit kronis, warga dengan gejala. Dalam pedoman disebutkan bahwa COVID-19 dapat menimbulkan gejala dan komplikasi yang lebih berat, yaitu kepada kelompok rentan. Kelompok rentan yang di bawah ini. Lalu kita lihat satu persatu. Yang pertama itu lansia. Nah, di sini yang disebut dengan lansia adalah yang berusia di atas 60 tahun. Nah, karena sistem imun atau sebagai pelindung tubuh pada kelompok lansia sudah tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, akibatnya sulit bagi lansia untuk melawan berbagai macam bakteri dan virus penyebab penyakit, termasuk virus corona. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah mulai nih mengingat siapa saja lansia yang ada di wilayah tempat tinggal Bapak dan Ibu. Lalu kelompok yang kedua yaitu orang dengan penyakit kronis. Penyakit kronis tidak hanya diderita pada orang usia di atas 60 tahun, tetapi juga ada yang muda pada usia 40, 50. Nah, penyakit kronis yang dimaksud di sini adalah diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, penyakit jantung, hipertensi, kanker, dan penyakit lain yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan infeksi virus. Nah, sehingga kalau dilihat kejadian kematian COVID-19 yang terjadi pada mereka yang memiliki penyakit kronis ini. Nah, artinya kita harus lebih waspada pada mereka yang punya penyakit kronis ini. Nah, Bapak dan Ibu juga sudah mulai nih mengingat siapa di antara warga yang tempat tinggal Ibu yang mempunyai penyakit kronis seperti ini. Lalu kelompok yang ketiga adalah warga dengan gejala-gejala COVID-19 seperti demam tinggi, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas. Nah, orang dengan gejala ini perlu diidentifikasi untuk penanganan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih kalau untuk saat sekarang nih, siapa nih di antara yang warga yang lagi mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, selain dari 3 kelompok yang sebelumnya seperti lansia yang berusia 60 tahun ke atas, lalu orang penderita penyakit kronis, lalu yang ketiga itu orang dengan gejala yang mengarah ke COVID. Nah, di sini juga ada yang kelompok rentan, itu orang-orang di lingkungan yang ramai, seperti pasar, pemukiman kumuh, padat, rumah ibadah, tempat publik, pesantren, panti jompo, penjara, dan lain-lainnya, tempat yang ramai lainnya. Nah, kalau misalkan nih di daerah sini ada saja satu orang yang sakit atau positif COVID, maka akan sangat cepat sekali penularannya. Dan yang selanjutnya, orang dengan mobilitas tinggi seperti pekerja harian, lalu orang yang sulit mengakses pelayanan dasar seperti gelandangan, kelompok minoritas, pencari suaka atau pengungsi, lalu pekerja asing. Nah, itulah kelompok
kelompok rentan. Nah, selanjutnya mendata kelompok rentan. Mengapa perlu adanya data kelompok rentan? Nah, supaya puskesmas dan petugas RW dapat melakukan upaya pendampingan dengan cepat jika kelompok rentan tersebut mengalami gejala atau terkonfirmasi positif. Misalkan ya nih, si Bapak A, alamat rumahnya di sini, nomor handphonenya ini atau nomor WA-nya ini. Nah, kita bisa melakukan pendampingan yang intensif kepada orang tersebut. Nah, secara umum, data yang dilaporkan itu seperti identitas, nomor induk kependudukan, alamatnya, nomor telepon atau WhatsApp, nah keluhan kesehatan dan penyakit penyerta yang diderita. Nah, sekian materi untuk kelompok rentan. Saya ucapkan terima kasih.